Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprianti, NIM 03061219. Saya dari kelas PGMI 2 semester 1. Di sini saya sedikit ingin menjelaskan tentang materi demokrasi Pancasila. Pengertian demokrasi Pancasila secara umum. Demokrasi Pancasila adalah suatu sistem demokrasi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, memiliki kandungan berupa unsur-unsur kesadaran dalam religius, menjunjung tinggi kebenaran, budi pekerti luhur, dan kecintaan, berkesinambungan, dan berkepribadian Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang konstitusional berdasarkan mekanisme kedaulatan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Menurut para ahli, Profesor Darji Darmo, demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa di Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Profesor Notonegoro, demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia. Perkembangan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, menerapkan demokrasi Pancasila untuk menegaskan bahwasanya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila. Awal Orde Baru memberi harapan baru pada rakyat, pembangunan di segala bidang melalui Pelita 1, 2, 3, 4, 5, dan berhasil menyelenggarakan pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Perkembangan demokrasi Pancasila pada masa reformasi. Sejak runtuhnya Orde Baru yang bersamaan dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka Indonesia memasuki suasana kenegaraan yang baru. Sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan, hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Kebijakan reformasi ini berpuncak-puncak dengan diamandemenkannya Undang-Undang Dasar 1945 atau bagian batang tubuhnya, karena dianggap sebagai sumber kegagalan tatanan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru. Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, namun berbeda dengan Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. 1. Perlindungan hak asasi manusia. 2. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah. 3. Badan peradilan merdeka yang berarti tidak terpengaruh akan kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain, misalnya Presiden, BPK, DPR, atau yang lainnya. 4. Terdapat partai politik dan organisasi sosial yang berfungsi menyalurkan aspirasi rakyat. 5. Sebagai pelaksanaan dalam pemilihan umum. 6. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan demokrasi Pancasila. Landasan formil dari Republik Indonesia ialah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan-ketetapan MPR. Sedangkan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila menurut prinsip-prinsip yang terkandung di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan 7 sendi pokok, yaitu sebagai berikut. 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. 2. Indonesia menganut sistem konstitusional. 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. 4. Presiden. 5. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 6. Menteri Negara. 7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. Implementasi demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa.
Pada zaman reformasi saat ini mengimplementasikan Pancasila sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur berbangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Selain itu, kini zaman globalisasi begitu cepat menjangkit negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Gelombang demokrasi, hak asasi manusia, neoliberalisme, serta neokonservatisme dan globalisme bahkan telah memasuki cara pandang masyarakat Indonesia. Hal demikian bisa meminggirkan sistem nilai dan idealisme baru yang bertentangan dengan keberadaan bangsa. Adapun pengimplementasian tersebut dirinci dalam berbagai macam bidang, yaitu A. Implementasi Pancasila dalam bidang politik, B. Implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi, C. Implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya, D. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nilai-nilai moral yang terkandung dalam demokrasi Pancasila. 1. Adanya rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kepada nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. 3. Menjamin dan dapat mempersatukan bangsa. 4. Berguna untuk mewujudkan keadilan sosial. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.